seorang perempuan yang cerdas dan kemudian yang sangat luar biasa kemuliaannya, sehingga Abu Talha menjumpai ini Ummu Sulaim dan mengatakan kepada Ummu Sulaim bahwasanya aku ingin menikah kepadamu, aku ingin meminang engkau. Kemudian apa kata Ummu Sulaim? Padahal sebelumnya ketika membicarakan akan urusan nikah, kata Ummu Sulaim, saya berbeda kepada engkau. Engkau masih menyembah sesuatu Tuhan yang itu hanya sementara. Yang itu Tuhan engkau buat dan itu Tuhan engkau hancurkan. Yang itu Tuhan dibuat oleh manusia, yang disembah-sembah oleh manusia. Sedangkan agamaku berbeda daripada agamamu. Kemudian ketika mendengar hal tersebut, Abu Talha awalnya marah sangat luar biasa. Marah karena ada riwayat mengatakan Abu Talha sedang mabuk. Ada riwayat mengatakan Abu Talha datang dia sendiri ya. Kemudian ketika datang dan mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, aku ingin masuk dalam agamamu. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya telah nampak daripada dirimu cahaya keimanan dan sekarang engkau syahadat. Setelah syahadat, Abu Talha melihat ada Anas bin Malik. Kemudian setelah syahadat, apa kata Abu Talha? Wahai Anas, saya ingin engkau memberikan izin untuk aku menikahkan kepada ibu. Kemudian setelah itu dinikahkan oleh Abu Talha dengan mahar, masuk ke dalam agama Islam. Tapi bukan sampai sebatas itu. Abu Talha memang mungkin awal masuk Islam karena seorang perempuan. Tapi setelah itu Anas bin Malik menceritakan akan keislamannya Abu Talha. Pernah di satu waktu Abu Talha itu datang ke majelis Rasulullah SAW. Dan ketika datang ke majelis Rasulullah, Abu Talha mendengar akan urusan satu ayat, yaitu ayat akan urusan tentang dirinya, akan urusan sedekah. Akan urusan sedekah. Ketika Rasulullah memberikan kabar tentang ayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu ayat-ayat tentang sedekah. Itu ayat menunjukkan akan urusan bahwasanya wa atiullah wa atiur rasul fa in tawallaitum fa'lamu annama itu ayat menyembunyikan bahwasanya tentang sedekah, lan tanul birrah hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ketika mendengar ayat tersebut, tidaklah kalian akan mendapatkan akan urusan kebaikan sampai kalian menginfakkan, memberikan hartanya kalian ke harta tersebut, harta yang paling engkau cintai. Kemudian wa tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang engkau infakkan, bahwasanya infak yang diberikan dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Ketika mendengar itu ayat, Abu Talha langsung mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin memberikan daripada hartaku untuk berinfak ya Rasulullah. Langsung dalam keadaan spontan, gimana akan urusan keimanannya Abu Talha ketika mendengar akan urusan wahyu, kelebihan bagi orang yang untuk berinfak, dan kemudian infak tersebut daripada apa yang dia cintai. Langsung kata Abu Talha, ya Rasulullah, aku mempunyai kebun ya Rasulullah. Itu kebun namanya Bahura kalau nggak salah kita. Dan kemudian itu kebun ya Rasulullah, aku infakkan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Maka engkau infakkan kepada keluargamu. Kalau istilahnya kita itu Rasul mengatakan kayak semisal bagus misalnya itu. Karena apa? Nggak ada keraguan akan urusan nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian mungkin sering mendengar cerita akan urusan seorang perempuan memberikan kabar tentang anaknya meninggal setelah dihidang makan. Pernah dengar?
Pernah dengar atau enggak? Pernah atau enggak? Ada seorang anak meninggal. Ketika meninggal, kata Ummu Sulaim, engkau semua yang ada di sini jangan berikan kabar kepada suamiku Abu Talha. Biar aku yang kasih kabar, karena ketika itu ada riwayat mengatakan baru pulang daripada peperangan. Ada riwayat mengatakan baru pulang daripada perdagangan. Kemudian ketika sampai rumah, bisa biasa orang Arab menanyakan gimana anaknya. Dibilang sama Ummu Sulaim, anak kita alhamdulillah dalam keadaan tenang. Padahal anaknya udah meninggal. Betul kan tenang? Tenang di alam barzakh. Sehingga Ummu Sulaim menyiapkan makanan, habis makan, kemudian hubungan suami istri. Ketika selesai hubungan suami istri, Ummu Sulaim mengatakan kepada Abu Talha, wahai Abu Talha, gimana pendapatmu kalau seandainya orang yang telah diberikan pinjaman ataupun orang yang diberikan suatu hak yang itu hanya sementara kemudian ditarik balik dan kemudian orang itu marah, gimana pendapatmu? Oh, itu nggak baik. Karena apa? Bukan hartanya dia dipinjamin barang, maka kemudian dia kembalikan, maka itu bukan hanya dia. Ngapain dia harus marah? Dan kemudian kata Abu Sulaim, wahai Abu Talha, bahwasanya anak kita yang bernamanya Abu Umair itu telah meninggal dunia. Marah luar biasa Abu Talha. Kenapa engkau nggak sampaikan kepadaku dari awal bahwasanya anak kita telah meninggal dunia? Kata Abu Sulaim, bahwasanya engkau belum dalam keadaan tenang. Sehingga setelah tenang baru diberikan kabar kepada suaminya. Awalnya marah, terakhir Abu Talha baru teringat akan pertanyaannya Ummu Sulaim yang itu bukan milik kita. Ini semuanya daripada titipan Allah, sehingga dikembalikan lagi, diambil kembali sama Allah. Maka kenapa harus marah? Kemudian setelah itu besoknya dikebumikan anaknya. Setelah dikebumikan kemudian didatangi Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya istri ya Rasulullah. Ketika anakku meninggal nggak dikasih kabar ya Rasulullah. Setelah anakku meninggal aku pulang, aku dihidangin makanan. Setelah itu hubungan suami istri. Itu gimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Semoga Allah memberikan keberkahan kepada hubungan suami istri kalian semalam. Doanya Rasulullah menghasilkan yang luar biasa. Doanya Rasulullah bukan doanya sembarangan. Orang yang mulia pasti diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Anak daripada Ummu Sulaim semuanya melahirkan anak-anak yang hafal Al-Quran. Semuanya anak-anak yang menghafal Al-Quran. Dan di malam tersebut ternyata Ummu Sulaim hamil. Ketika lahir, Rasul ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Anas membawa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini daripada adikku ya Rasulullah, daripada anaknya Ummu Sulaim. Ini anak yang hamil ketika adikku meninggal ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, berikan namanya Abdullah. Dan kemudian Rasulullah mentahnik ini anak, dan kemudian itu anak menjadi hafal Al-Quran. Itulah keadaan daripada Ummu Sulaim. Sangat luar biasa perempuan, sabar, cerdas, gimana melihat situasi dan kondisi, dan juga penyabar. Kenapa penyabar? Abu Talha kalau urusan tamu itu gak ada rasa takutnya. Kalau urusan harta gak ada rasa takutnya. Semua diberikan untuk jalan dakwahnya Rasulullah. Semua diberikan untuk agama Islam. Sampai mungkin kalian sering mendengar cerita akan urusan Rasulullah datang tamu. Ketika Rasulullah datang tamu, Rasulullah gak punya lagi apa-apa di rumahnya. Kemudian apa kata Rasulullah? Siapa yang bisa menjamu tamuku ini? Abu Talha langsung angkat tangan, ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, engkau datang ke rumahnya Abu Talha. Ketika sampai ke rumahnya di malam hari, ditanya sama Abu Talha kepada istrinya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, apa yang kita punya makanan di rumah? Dia nggak tanya di rumah ada makanan apa, nggak dilihat dulu. Langsung bilang, saya ya Rasulullah. Apa yang terjadilah di rumah. Kalau seandainya kalian semisal itu apa yang kalian buat? Ada tamu di rumah, bodoh. Ya atau tidak? Ada tamu, hanya Allah yang tahu. Ketika datang traktir, kita mau makan,
begitu mau bayar pura-pura ke kamar Makan. mandi. Mandi. Betul atau tidak? Betul. Waktu mau bayar, yang sakit perut lah, yang sakit ini, yang sakit itu dah. Betul atau tidak? Ketika keluar, udah bayar ya? Kenapa kalian niatkan akan urusan menjamu Tamu. menjamu tamu? Ini kawan-kawannya menjamu urusan-urusan tamu.